Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Prihatini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menganalisis data tentang pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Nah, dalam data penelitian ini saya menggunakan sampel sebanyak 12 orang siswa. Nah, apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka itu digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka itu digunakan analisis regresi linear ganda atau multiples. Nah, di sini saya akan menggunakan analisis regresi linear ganda atau multiples. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi multiples atau regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama itulah uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang kelima adalah uji autokorelasi atau khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi multiples, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS pada laptop. Nah, kemudian seperti yang tertera di layar, nah kemudian kita klik menu variable view yang ada di bawah pojok kanan. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti di layar, kemudian kita klik pada bagian name, itu ditulis di kolom pertama itu motivasi, yang kolom kedua minat, dan kolom ketiga prestasi. Nah, pada bagian sebelahnya atau di bagian desimal, itu kita ubah menjadi angka 0 semua. Terus, pada bagian label kita tuliskan, di kolom pertama motivasi dalam kurung X1, di kolom kedua minat dalam kurung X2, dan di kolom ketiga prestasi dalam kurung Y. Nah, selanjutnya di bagian measure itu kita pilih scale semuanya. Nah, seperti tampak pada layar. Nah, selanjutnya itu kita klik data view, lalu kita masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y yang sudah kita persiapkan. Nah, seperti tampak di layar, ini adalah data-data dari motivasi, minat, dan prestasi. Nah, selanjutnya kita ke menu utama SPSS. Nah, kita pilih bagian analis di atas. Nah, selanjutnya kita pilih regression. Nah, setelah itu kita pilih menu yang linear. Nah, kemudian kita klik, maka akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Nah, di dalam kotak itu kita masukkan variabel motivasi atau X1 dan minat atau X dalam kurung X2 ke kotak independen. Nah, selanjutnya yang bagian variabel prestasi atau Y itu kita masukkan ke kotak dependen. Kemudian pada bagian method itu kita pilih enter. Selanjutnya kita klik di pojok kanan bagian statistik. Nah, kemudian akan muncul pada layar seperti berikut. Kemudian kita pilih yang bagian estimates, model fit, lalu kita klik continue. Nah, langkah terakhir ialah kita klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tabel variables entered atau removed. Nah, tabel output variabel entered atau removed di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi.
Sementara variabel dependennya adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variables remove tidak ada angkanya atau kosong. Nah, selanjutnya pada tabel summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Nah, pada tabel berikutnya, yaitu tabel ANOVA, memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Nah, kemudian pada tabel berikutnya itu adalah tabel koefisien, di mana memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah Y sama dengan A tambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2 atau Y sama dengan 10,762 ditambah 0,142 ditambah 1,081. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana menganalisis data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.